Pernah nggak lo ngerasain tiap tahun gaji naik, tapi beban kerja yang diberikan itu kenaikannya nggak ngotak? Misal gaji naik 5%, tapi kerjaan naik 30-50% dari kerjaan sebelumnya. Capek iya, kesel iya, tapi kok kayaknya semua orang di kantor itu nganggap semua ini tuh normal. Bahkan mereka nggak sadar dengan fenomena ini. Tahu nggak kenapa semua ini terjadi? Karena lo belum subscribe. Makanya tonton video ini sampai akhir, gue bakal kasih lo insight gimana caranya terbebas dari lingkaran ini. Nah, ini adalah salah satu dilema klasik karyawan 9 to 5. Oke, kita bersyukur gaji kita naik, tapi kalau dibandingin sama beban kerja yang meningkat, rasanya nggak sebanding. Jadi seakan lo jadi mesin kerja yang tiap tahun cuma dapat tambahan sedikit, tapi waktu, energi, mental lo terkuras habis. Anehnya, banyak yang cuma nerima keadaan ini tanpa sadar sebenarnya mereka bisa melakukan sesuatu untuk mengubah ini. Gue akan kasih sebuah ilustrasi. Ada seorang karyawan bernama Andi. Tahun lalu gajinya naik 300.000 per bulan. Tapi di saat yang sama dia harus handle 2 project tambahan sekaligus karena rekan kerjanya ada yang resign pada waktu itu. Bosnya bilang ini adalah kesempatan buat kamu berkembang, Andi. Tapi kenyataannya Andi nggak dikasih tim tambahan, nggak ada pelatihan, bahkan nggak ada insentif lembur sama sekali. Hasilnya dia jadi pulang larut tiap hari, weekend tetap kerja, dan yang paling parah, dia mulai kehilangan motivasi buat kasih performa terbaik buat perusahaan. Bisa jadi cerita ini adalah cerita yang lo alamin selama ini. Oke, sekarang kita bahas. Kalau lo ada di posisi ini, apa yang bisa lo lakuin? Pertama, ukur value lo. Jangan cuma lihat dari gaji, tapi hitung kontribusi lo ke perusahaan. Kalau lo bisa buktiin kerjaan tambahan lo itu bawa hasil yang nyata, itu bisa jadi senjata buat negosiasi. Yang kedua, asah skill yang bikin lo itu langka di kantor. Misalnya skill presentasi, analisis data, atau kemampuan komunikasi yang bikin lo itu nggak cuman pekerja di situ, lo adalah problem solver di situ. Semakin langka skill lo, semakin tinggi posisi tawar lo. Ketiga, bangun personal branding di luar kantor. Kalau lo punya nama baik dan dikenal di sebuah industri, lo punya pilihan pada akhirnya. Mau bertahan di tempat yang sekarang atau pindah ke tempat yang mau bayar sesuai dengan value yang lo punya. Terakhir, jangan cuma bergantung pada gaji kantor. Mulai cari sumber income yang lainnya, bisa freelance, jual jasa, atau bahkan bikin konten yang suatu saat ini bisa jadi sebuah aset. Jadi, lo nggak bakal panik nanti kalau beban kerja yang lo punya itu naik, tapi gajinya nggak naik secara signifikan. Jadi intinya, jangan cuma nerima beban kerja yang makin banyak tanpa diimbangi dengan kenaikan value dan kompensasi gaji lo. Lo nggak bisa nunggu perusahaan yang ngeh sama kerja keras lo. Lo sendiri yang harus fight untuk value yang lo punya. Jangan lupa subscribe channel ini karena lo akan jadi karyawan yang naik level. Give more value.